of my family fights this fight in one way or another. Waiting. Drop something. Seven prisons in a 10-mile radius. On the life raft. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Mayor of Kingstown. Film ini menceritakan kisah kejahatan menarik yang berfokus pada sistem penjara yang merupakan satu-satunya industri yang berkembang pesat di Kingstown, Michigan. Keluarga McCluskey menjadi keluarga yang paling berkuasa di antara polisi, penjahat, narapidana, penjaga penjara, dan politisi. Lalu seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal kisah, diperlihatkan aktor utama dalam film ini yang bernama Mike McCluskey, seorang bisnismen yang memanfaatkan penjara di Kingstown sebagai ladang usahanya. Seorang bocah disuruh untuk memukul bola tenis ke dalam lapangan penjara. Then I've never been anywhere else, even when they sent me away. Tampak juga seorang petugas penjara bernama Ed yang membiarkan bola tersebut. Kemudian, bola itu diambil seorang narapidana untuk diberikan kepada pimpinan salah satu gangster di penjara ini. Ternyata ada paket di dalamnya, karena bola tenis menjadi salah satu cara untuk menyelundupkan barang terlarang tanpa terdeteksi petugas. Tak hanya satu, tapi 7 penjara dalam radius 10 mil dengan total 20.000 narapidana jadi pasar potensial bagi Mike untuk menjadi penghubung mereka dengan dunia luar dengan perannya sebagai wali kota Kingstown. The mayor of Kingstown. Dikisahkan 2 hari sebelumnya, ini adalah Mitch McCluskey, kakak dari Mike yang saat ini menjabat sebagai wali kota Kingstown. Seorang pria datang meminta bantuan karena anaknya dijebloskan ke dalam penjara akibat menggunakan sabu. Setelah membayar wali kota, Walter minta anaknya dipindahkan ke penjara lain yang dia inginkan. Tapi masalahnya bertambah karena anaknya itu bertikai dengan orang kulit hitam dan memukul seorang sipir. Hingga akhirnya dia dipindahkan ke Edsec, penjara yang menurut Mitch cocok untuk putrinya itu. Mitch memberi solusi kepada anaknya untuk berpura-pura mengikat kain seakan-akan ingin bunuh diri. Dan setelah itu, petugas akan memindahkannya ke sel khusus agar dia aman dari serangan tahanan lain. Sekretarisnya yang bernama Rebecca memberitahu ada tamu lagi seorang wanita yang mengaku istri Milo Center. Wanita ini bernama Vera, dan suaminya Milo kini sedang menghitung hari. Entah menghitung hari untuk bebas ataukah menghitung hari untuk dieksekusi mati. Milo minta bantuan untuk mengambil sesuatu yang selanjutnya akan dibawa Vera ke Estonia esok hari. Mitch akan mendapat imbalan $10.000 untuk pekerjaan ini. Vera lalu memberikan peta lokasi tas tersebut. Peta ini minta disalin dan Vera akan menyimpan aslinya. Di luar ruangan kerjanya, terlihat beberapa pria bertato seperti gangster menunggu giliran untuk menemui wali kota ini. Gangster yang bernama Ramos ini sepertinya tertarik dengan Vera yang terlihat seksoi. Mike menemui 2 petugas sipir yang bernama Ed tadi dan si botak Jim. Dia memberitahu keponakannya yang bernama Sam yang baru saja bertugas di penjara mendapat pemukulan dari salah seorang napi kulit hitam bernama Daryl dari kelompok Crip. Napi itu membuat surat kepada pemerintah pusat yang bisa membahayakan Sam. Scene berpindah ke dalam penjara wanita. Ini adalah Miriam McCluskey, ibu dari Mike dan Mitch yang berprofesi sebagai pemberi materi untuk tahanan wanita ini. Setelah pelajaran selesai, seorang tahanan meminta bantuan Mitch untuk kasus keponakannya. Tapi Miriam langsung memotong pembicaraan karena Miriam sebenarnya tidak suka dengan bisnis anak-anaknya. Mitch dan Mike kembali bertemu di tepi pantai untuk membahas permintaan Milo. Kesalahan fatal menurut mereka tentang surat yang akan dikirim tahanan kulit hitam ke pemerintahan yang bisa menyebabkan masalah bertambah besar. Mereka berdua kemudian menemui ketua gangster kulit hitam bernama Bunny. Meskipun perannya bagi orang kulit hitam sangat penting, tapi si Bunny ini tingkahnya kocak. Karena itu, Mitch dan Mike sangat menyukainya. Dia menyuruh anak buahnya untuk memberikan es nong-nong. Ternyata Bunny memegang surat tersebut, tapi itu tidak gratis. Mereka sepakat menukarnya dengan 1 paket narkoboy. Salah satu dari tugas Mike dan Mitch adalah menenteramkan tahanan dan petugas penjara meskipun mereka berada di luar. Selanjutnya diperlihatkan situasi di dalam penjara.
Seorang napi bernama Daryl meledek Sam, petugas baru di penjara ini. Dia minta $500 untuk membeli Woodbury dan Narkoboy. Jika tidak, jaksa wilayah akan membaca suratnya besok. Tak gentar dengan ancamannya, ini yang dilakukan oleh Sam. You understand me? I'm gonna do exactly what the fuck I tell you. Or the deed. Officer down! Dan ini adalah Kyle McCluskey, adik dari Mitch dan Mike yang berprofesi sebagai seorang polisi yang memiliki istri bernama Tracy. Sampai di markasnya, terlihat beberapa detektif lain yang sukanya tertawa karena cerita konyol kakaknya. Mitch meminta Kyle menemani Mike untuk mengambil barang Milo itu karena berada di luar kabupaten. Dig something up with mine. What canyon? Hey, that's county. Just walk, you tell him you're working on a tip, it paid off, and... Great way to spend my night off, Mitch. Thank you. Hey, not in here. Get the fuck out of my car. You're not taking me? What? Go straight to the office and then right into the safe, yeah? Berbekal peta tersebut, mereka berdua memasuki sebuah hutan untuk mengambil sebuah tas berisi uang $200.000 atau sekitar 3 miliar. Gotta say, Mike, it's pretty anti. Roger that. Di sebuah klub malam, Ramos tidak sengaja bertemu lagi dengan Vera yang berprofesi sebagai penari erotis. You have to pay up front. Know the rules. I have to tell you. I can be nude, but you can't touch me. Saat mendapat pengobatan lukanya, Sam mengaku diintimidasi Daryl saat disuruh masuk ke dalam selnya. Setelah itu dia berusaha melakukan perlawanan ketika Daryl menyerangnya lebih dulu. Kepala sipir memutuskan untuk memindahkan tugas Sam ke menara demi melindunginya. Saat Vera beranjak pulang dari klub, Ramos diam-diam mengikutinya. Vera tidak menduga Ramos sudah berada di dalam. I know you from earlier. I was there. Vera bermaksud untuk menembaknya, tapi Ramos berhasil menghindar. You owe me 2 dances. I want them now. Tak puas dengan membunuh dan mencuri uangnya, Ramos melihat peta harta karun itu. Dia yakin uang itu kini berada di tangan si wali kota. Mike lalu menyimpan uang 3 miliar itu di berangkas kantor kakaknya. Di pagi hari, saat Mitch datang ke kantornya, Ramos langsung menodongkan pistol untuk merampas uang tersebut. For what? Money, right? Well, it should be in the safe. Well, I wouldn't die protecting my own money. Someone you don't want. Open the safe. Setelah Mitch memberikan uangnya, tak diduga Ramos langsung menembak wali kota ini. You ain't gonna know it was me. Sementara itu, Mike menemui Bunny yang langsung emosi karena anak buahnya yang dipenjara dipukuli hingga sekarat oleh Sam. Mike yang belum tahu permasalahan ini terkejut saat mereka mencoba menyerangnya. Somebody shoot through that motherfucker, man! Come on! Fucking gun down! Do what the man says. Yeah, One of your guards worked my boy good. deal. You understand? Never with any. Yeah, you think? I'll talk to Mitch, see what the fuck went south. Anyone trust us? That way we can trust. Just a little worked up. Yeah, I hear you. He's dying. Fucking cousin, Mike. Everyone's someone's fucking cousin in this town. There you go. Go get it. Mitch, you fucking son of a bitch, where are you? Where the fuck? She's trying to fucking kill me, Mitch. You know, getting this letter. Alangkah terkejutnya Mike saat datang ke kantor kakaknya karena banyak polisi di sana. Ian yang berada di luar coba menenangkannya, tapi Mike memaksa untuk masuk. Gunshot back of the head, Mike. It was real quick. Mike. Yeah, come on, come on.
Di saat yang sama, dia mendapat informasi jika Vera ditemukan tewas setelah diperkaos di rumahnya tadi malam. Ian dan timnya mendapatkan sidik jari pelaku. Mike tidak bisa menyembunyikan kesedihan saat melihat jenazah kakaknya di depan berangkas. Kesedihan yang sama dialami oleh Kyle yang tidak menyangka kakak mereka akan pulang ke alam baka secepat ini. Menurut Kyle, seharusnya kejadian seperti ini terjadi kepada Mike yang menjalankan bisnis kotor. Saat sedang mengajar tahanan, Miriam mendapatkan kabar duka ini. Mike lalu datang ke lokasi rumah tersangka yang sedang dikepung tim SWAT. Dia tidak mau pelaku ditangkap hidup-hidup dan berakhir di penjara. If he goes to prison, I can't fucking touch him. You're just laughing about this shit. Come on. Mike, you hear me? Come on, boys, let's go. Ketika tim masuk, Ramos yang sedang tidur di sofanya langsung terkejut. Dia diperintah untuk mengambil pistolnya perlahan, lalu diarahkan kepada aparat dan selanjutnya. By the handle, you seen too many moves the ceiling? Yeah? Ian memberitahu Mike semua berjalan lancar sesuai dengan keinginannya. Jadi, para polisi ini sudah begitu dekat dengan Mike dan Mitch, jadi tidak ada keraguan bagi mereka untuk memanipulasi penangkapan ini. Mike yang masih terpukul dengan kematian kakaknya santuy di sebuah bar. Lalu datang anak buah Milo yang bernama Duke untuk menanyakan di mana uangnya. Mike menjawab, uang itu kini berada di tangan polisi dan dia tidak bisa mengambilnya lagi. Duke malah mencari masalah dengan mengancamnya, dan ini yang dilakukan oleh Mike. Bahkan, dia tidak segan-segan membunuh Milo meskipun dia berada di dalam penjara jika masih menyalahkan kejadian ini kepadanya. Untuk menenangkan hati dan pikirannya, Mike pergi ke camp pribadinya yang berada di tengah hutan jauh dari kota, bahkan tidak ada sinyal telepon sama sekali. Ketika sedang duduk, tiba-tiba muncul seekor beruang yang sedang mencari makanan. Di keesokan hari, Mike kembali ke rumah ibunya. Rupanya, bisnis kotor yang dijalani Mike ini warisan dari ayahnya. Mike berdalih tidak melanggar hukum, justru menciptakan perdamaian khususnya tentang masalah rasisme. Kembali ke kantor kakaknya, Mike mengambil sejumlah uang dari dalam brankas berdarah itu dan menyimpan sebuah pistol yang dia rebut dari anak buah Bunny. Seorang wanita mengadu minta bantuan karena anaknya kini berada di penjara. Mike tidak mau menanggapinya meski dia disebut sebagai pengganti wali kota. Meski Kyle mengatakan ini bukan ranahnya, Mike tetap menanyakan nama anaknya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Everybody be dead. Thanks, Mitch. Gonna need Kyle. Your brothers are 200 grand in the ground. Open the safe. And who has the money? The police. Let's go. Hit me again. Mitch. I know. I was hoping you could help me. My daughter, she's in real trouble. Mike baru pergi setelah hujan mengguyur pemakaman kakaknya. Semua orang berkumpul di rumah duka. Para polisi ini mengenang Mitch dengan banyolan hingga Kyle ikut tersenyum. Ed ikut berduka apalagi dia mengenal Mitch sejak zaman SD. Mike dan Ed lalu membicarakan masalah perang antar gangster dan ras yang terjadi di dalam penjara dan solusi untuk menyelesaikannya. That letter, Ed. Yeah, well, you No, sound like a it's fucking not. man. They leave the gangster shit to the gangsters. Ask our union rep if we can have some hush. Couldn't still run the C block? Yep, We've got B. P-Dog. Who cares? Transfer the weaker one, put him in. Bloods will see an opportunity. And they'll test. Might be short-sighted, but there is no risk. They got no choice. Yeah. Malam itu, Mike datang ke kantor lalu membakar karpet tempat kakaknya tewas. Karena alarm kebakaran menyala, tim pemadam dan kepolisian berdatangan. Tindakan ini sengaja dilakukan Mike karena selalu teringat dengan kakaknya saat melihat brankas ini. Mike menjalankan perannya sebagai wali kota Kingston sekaligus bantuan sosial berbayar bagi mereka yang membutuhkan bantuan untuk sanak saudaranya yang dipenjara. Tapi kali ini dia tidak bisa membantu seorang wanita yang adiknya akan menjalani hukuman mati karena tersangka telah melakukan pembunuhan keji menembak membabi buta ke halte bis. Tak lama kemudian, Bunny menghubungi Mike untuk menyampaikan rasa duka atas kematian Mitch. Tapi dalam hubungan bisnis, Bunny sangat kecewa dan langsung marah kepada Mike. Mike lalu mengambil pistol yang dia simpan di brankasnya.
dia tabrak pagar rumah si Bunny lalu melemparkan granat. Breaks in here and cuts open the safe. Looking good. Yeah, it's on that fool now. What the fuck? Oh my God. Oh, fuck. Oh, shit. Get that Becker with justice, man. We good. No, we're not good. You're on my fucking desk today. All right? Give him back. You get the yard back. You've had it this whole fucking... Mike menerima surat tersebut, lalu dia hubungi rekannya untuk mengembalikan si Daryl ke sel lamanya lagi. Meskipun tindakan tadi cukup membahayakan, namun keduanya merasa sudah biasa dengan pertengkaran itu. Rupanya, ada seseorang yang selalu mengawasi pergerakan Mike. Mike lalu datang ke toko persenjataan untuk konsultasi tentang makanan kesukaan beruang dan senjata yang cocok untuk melumpuhkannya. Bukan pistol atau AK-47, tapi Mike memilih untuk membeli panah plus boneka beruang. Tak hanya itu, dia borong kentang mentah berikut minyak goreng bekasnya. Sampai di rumah hutannya, Mike meletakkan kentang dan minyak itu persis di lokasi dia melihatnya. Setelah lama menunggu, beruang itu tidak muncul lagi, malah binatang lain yang mau mencicipi kentangnya. Di keesokan hari, 2 agen FBI datang ke kantornya Mike. Mereka ingin mendengar keterangan Mike tentang hubungan Mitch dan Vera dan kasus kematiannya yang berkaitan dengan Milo. Ternyata, Milo terkena kasus pencurian mobil lapis baja yang mengakibatkan 2 penjaga bersenjata tewas. Ternyata, Mitch adalah informan FBI yang dibayar $2.500 per bulan. Dan mereka tahu Mike melemparkan granat geger otak kepada bos pengedar narkoboy alias Bunny. Tak bertele-tele, Mike langsung menerima saat ditawari menjadi informan mereka seperti yang dilakukan mendiang kakaknya. Saat itu juga, dia mendapatkan cek untuk bayarannya. Ian dan timnya lalu mengajak Mike untuk menangkap seorang penjahat. Melalui radio, Mike diarahkan untuk terus melaju karena target mereka sudah dekat hingga akhirnya mobil Mike menabrak mobil pelaku. Ton of meth. And he is the top. He is not a runner. He's the fuck. Last week we knocked out his fucking taillight. This fucker called. Got all fucking day. Let's do this. Saddle up. Let's go. Let's go. Come on. Come on. You hurt my feelings. Mike, turn right at York. He's in a gray Subaru. Oh, shit. 60 seconds. Hell, that's 10 blocks away. I'm not light. You're good. I'm moving. 30 seconds. Got it. I don't see him. He'll be there. See him! Fuck face. Oops. Look at the impact. Knocked the crystal off. Hey, man. Thanks the way you handled that shit. Oh, yeah. Let's get him. Get him out of there. Duke datang ke penjara untuk menemui bosnya. Walk towards me until I say stop. Have a seat, remove your shoes. Dan inilah sosok Milo, seorang penjahat kelas kakap. Gagal menekan Mike dengan cara kasar, Milo menugaskan Duke untuk memanggil Iris yang saat ini sedang berada di New York. Wanita ini kembali datang menemui Mike di saat saudaranya akan dihukum mati. Karena tidak ada cara untuk membatalkan hukumannya, dia meminta Mike untuk datang saat eksekusi berlangsung. Dan inilah sosok Iris yang masih muda dan cantik. Dia dipanggil ke Kingston untuk menjalankan tugas. I gotta go. Come to Kingston. Why? Selain keluarga korban, ada Mike yang menemani keluarga tersangka yang datang untuk melihat eksekusi tersangka. Mereka yang hadir tidak boleh berteriak atau mengganggu proses ini jika tidak ingin mendapat ancaman hukuman 6 bulan penjara. Tersangka lalu ditempatkan di atas kursi untuk menjalani eksekusi dengan suntikan mati. Kepala penjara memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Selain itu, dihadirkan juga pendeta untuk mendoakannya. Kepala penjara bisa saja menunda eksekusi mati jika ada telepon masuk dari gubernur. Hingga akhirnya sebuah cairan disuntikan ke dalam tubuhnya dan dalam beberapa detik terdakwa langsung meninggal dunia. Tell your mom. Stop. There's no pain. See
Please rise and exit the door you came in. Pulang dari penjara, Mike menyempatkan diri membeli kursi untuk Bunny. Dia tampak senang temannya ini begitu peduli meskipun sebelumnya mereka bertengkar. Ternyata pelaku yang dieksekusi mati itu telah menembak seorang gadis kecil. Lalu mereka mengobrol santuy sambil menikmati bajigur. You ever wonder? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3.